bersama-sama memuji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Bernyanyi bersama, katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu ya Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan sendiri katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari bersama-sama angkat tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Kerinduan kami Tuhan menyembah. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari panggil namanya, katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Sembari kita mengangkat tangan, katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Oh, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Oh, sekali lagi Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yang menjadikan Yesus segalanya dan Yesus begitu berarti bagi setiap kita. Boleh angkat tangan kananmu tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Sama-sama menyanyi dengan saya. Katakan Yesus, Yesus, Kau berarti. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekarang jemaat Tuhan sendiri katakan Yesus. Yes. Kau berarti bagiku Tuhan.
Katakan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Berikan tepuk tangan yang jauh lebih meriah Bapak Ibu Saudaraku. Engkau pribadi yang begitu berarti bagi setiap kami Tuhan. Engkau pribadi yang tidak ada duanya dalam kehidupan kami. Sungguh sore hari ini hati kami datang dengan kerinduan berjumpa dengan Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami datang dengan hati yang terbuka. Bapak Ibu Saudaraku, mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia. Ya ralaba syata kara ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh ya ralaba syata kara ya ralabo. Ya ralaba syata kara ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh pribadimu Tuhan yang ku rindu, pribadimu Yesus yang kami nantikan, yang kami butuhkan. Ya, angkat suaramu, mari sembah Dia. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan ucapan syukur-Mu bagi Yesus, oh bagi Yesus. Kau berarti, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Ya ralaba syaralama, ya ralaba syatakara ya ralaba ya ralaba ya ralaba syatakara labo. Haleluya, 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 haleluya. Kau Yesusku, Kau kekasihku, tiada yang lain. Oh, ya ralaba syatakara ya ralaba ya ralaba ya. Ya ralaba syatakara ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba syatakara ya ralaba. Haleluya. Oh Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segala-galanya, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Ya ralaba syatakara ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Imata karasi karaya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya. Ya ralaba syatakara ya ralaba ya ralaba ya. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Berapa banyak sampai dengan sore hari ini engkau menerima kebaikannya Tuhan, penyertaannya Tuhan, dan perlindungannya Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, sore hari ini
kita melihat yang ada di depan kita, yaitu tubuh dan darah Kristus. Dia yang terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Dia memberikan nyawanya untuk menggantikan setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Jikalau nyawanya saja diberikan untuk setiap kita, apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita khawatir sampai dengan sore hari ini? Saya rindu pada sore hari ini mengajak setiap kita untuk menyatakan bagaimana kita juga mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bebaskan rohmu untuk menyembah. Jikalau engkau rindu berbahasa roh, mari berbahasa roh bersama-sama. Jikalau engkau rindu bermazmur bagi nama Tuhan, mari bermazmur bagi nama Tuhan. Jangan engkau berdiam diri, nyatakan bahwa engkau mengasihi Tuhan. Oh, Dia pribadi yang begitu berarti dalam kehidupan kita. Oh Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Oh, kami bersyukur, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh, nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan sore hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Mari berseru akan namanya, nama yang mengasihi kita, nama yang memberikan nyawanya untuk menggantikan setiap kita. Oh, Engkau begitu berharga bagi Tuhan. Engkau biji matanya, Engkau kesayangannya. Oh, nyatakan ucapan syukur-Mu. Mari nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya ralaba syatagara ya ralaba 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 ya syatagara ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu lebih dari yang lain. Kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya dalam hidup kami. Kau pribadi yang berarti, Engkau pribadi yang berharga bagi kami. Mari kembali buka kedua tanganmu, Bapak Ibu Saudaraku. Katakan bahwa engkau mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersama-sama dengan saya katakan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Mari berkata-kata bersama-sama dengan saya, tirukan saya Bapak Ibu, katakan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Lebih kuat lagi katakan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, aku mengasihi-Mu Tuhan. Sekarang buka kedua tanganmu dan tengadahkan wajahmu, Bapak Ibu Saudaraku. Oh ya ralama syatakara ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Hanya dengan mempersembahkan hati kami, hanya dengan mempersembahkan hidup kami sore hari ini. Ya ralaba syatakara ya ralaba 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 syatakara ya ralaba 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 syatakara ya ralaba ya ralaba syatakara ya ralaba 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 ya ralaba. Dia ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dia hadir bagi setiap kita. Ya ralama syatakara ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Ini yang rindu kami berikan. Hati kami, hidup kami. Kami juga ingin menyatakan bahwa kami begitu mengasihi Engkau. Lebih dari segalanya dalam hidup kami. Kembali angkat tangan kananmu tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Yesus, Yesus, Kau searti bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Bagiku, oh yes, Kau segalanya bagiku. Yang rindu menyatakan bahwa Dia terutama, sama-sama pujikan. Sebut namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang berharga. Engkau Tuhan yang berarti bagi kehidupan kami. Engkau segala-galanya Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Terpujilah namamu. Kekal untuk selama-lamanya. Sukacitamu ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang mengasihi Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus. Woo! Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka Bapak Ibu Saudaraku. Sama-sama memuji. Katakan, mari kita sambut Sang Raja. Ya, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi nyanyi. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Lambaikan tanganmu. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang
umat Tuhan? Boleh angkat tangannya untuk Tuhan kita. Mulia namanya, puji hosana, puji hosana, ya, puji hosana, puji. Bapak Ibu Saudaraku, yang mengasihi Tuhan boleh katakan amin. Yang rindu memuji Tuhan katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, pujian ini pujian yang sangat lama, mungkin sangat sering kita nyanyikan, tapi sore hari ini kita semua mau menari untuk Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Semua boleh tirukan gerakan saya. Gerakannya sangat mudah Bapak Ibu Saudaraku. Tangan kanan diangkat 2 kali, tangan kiri diangkat 2 kali berganti-gantian. Kita coba. Puji hos, puji hosan. Sekarang jemaat sendiri ya, saya mau lihat. Puji. Sekarang suaranya boleh lebih kuat. Puji. Puji hosana, mulia namanya lagi. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Katakan, mulia namanya, mulia namanya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Masih rindu memuji Tuhan? Yang rindu memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Oh, kami bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau layak menerima pujian kami. Sore hari ini mari nyanyi sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Semua bertepuk tangan, come on. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Terima anugerah, angkat tanganmu. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu. Jemaat Tuhan yang menerima anugerah, angkat kedua tanganmu. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersorak, nyanyi puji Tuhan. Hey, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu
bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Semua tepuk tangan di atas kepala tinggi-tinggi sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Nyanyi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menabur. Kita akan memberikan korban syukur persembahan untuk kas gereja. Mari sama-sama tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari persembahan ini Tuhan. Kuduskan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama menabur dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama buka hati kita untuk firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Mari bernyanyi kembali bagi Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Kaulah Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Lagi bernyanyi katakan, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Sekali lagi, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Angkat tangan kita sama-sama. Engkau Allah dan Rajaku, Kau kekasihku. Kau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku
bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku katakan, Engkau Allah. Engkau Allah dan Rajaku. Sambil perlahan-lahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kau segalanya bagiku. Oh, ku bersyukur kepadamu. Katakan, ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan yang kita kasihi. Haleluya. Terima kasih Gembala yang baik. Sore hari ini kembali kami masih boleh bersama-sama datang beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu yang luar biasa. Kami percaya Bapa, kalau pujian dan penyembahan umat-Mu sudah naik ke hadirat-Mu, boleh menjadi persembahan yang harum menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya saat hati Tuhan disenangkan, saat ini hadirat-Mu ada di tempat ini. Dan kalau sebentar Bapa, kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami belajar, urapi kami semua Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian, supaya keadaan kami nanti saat pulang tidak sama seperti saat kami datang. Yang datang dengan kesusahan, pulang boleh mendapatkan penghiburan. Yang datang dengan kelemahan, pulang mendapatkan kekuatan. Yang datang dengan berbeban berat, pulang boleh mendapatkan pelegaan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ini yang datang kira-kira berapa, Cik? 150? Lah kok melempem kayak kerupuk gini? Apa kena hujan tadi sore mungkin dia? Shalom. Sing nyauti 1500 sih. Cukup lama saya tidak ke tempat ini. Berapa tahun Cik kira-kira Cik? 3? 4? Gak 5 ta? Boleh nyang-nyangan ini. Mungkin ada yang lupa ya. Mungkin. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya masih tetap Yosua Edi Susanto. Bukan Yosua Eliezer Sambo. Bukan, ya. Saya memang penggemar duren, tetapi sungguh saya tidak terlibat dalam kasus duren 3. Guyu ya sih renyah loh, tak pikir melempem. Tiba-tiba sih guyu ya. Kita patut bersyukur dan berbahagia karena apa? Negara kita Indonesia ini diberikan sumber daya alam yang begitu luar biasa. Berlimpah-limpah. Sayang, para pengelolanya, jadi pejabat-pejabat yang dipercaya, nggak tahan. Ada satu organisasi yang bernama KPK. Tahu KPK? Apa itu? Nah, benar. Itu waduh sangat getol ya. Didik kita dengar OTT. Saya jadi berpikir, mari khotbah dikai cilani amplop nggak tak terima kena OTT nanti ini. Jangan-jangan kena OTT ya toh. Operasi tangkap tangan karena memberikan duit ini. Tetapi itulah. Kenapa para pejabat itu baik mau bupati, wali kota, gubernur, polisi, jaksa, hakim, pengacara kok ditangkap? Karena mereka memperjualbelikan keputusan. Artinya apa? Keputusan mereka kalau harganya cocok bisa berubah. Kabar yang terakhir yang saya dengar ada 2 hakim agung. Saudara dengar itu? Ada 2 hakim agung.
tertangkap. Karena apa? Memperjualbelikan keputusan. Artinya apa? Keputusannya itu bisa dirubah asal harganya cocok. Betul? Seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya. Keputusan Tuhan bisa berubah apa enggak? Tuh. Kok ragu-ragu ini kayak aneh? Sing temen. Tidak, kene bisa, kene mbo. Tak tanya sekali lagi, tolong dijawab ya. Salah enggak apa-apa. Tidak ada hukumannya. Bahkan kalau nanti benar, buyar ibadah takjak makan sama-sama. Asal syaratnya saudara bayari saya. Kalau hakim agung yang baru ketangkep, karena apa? Keputusannya itu diperjualbelikan. Dikasih uang sekian miliar, keputusannya dirubah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Nah sekarang, bisa enggak kita nyuap Tuhan supaya keputusannya berubah? Bisa apa enggak? Enggak bisa ya, kompak ya. Oke, sekarang saya persingkat. Keputusan Tuhan bisa berubah apa tidak? Tidak? Loh, ini tidak, ini bisa. Gak kompak ini. Sik, kayak gitu tak kayak per blok kayak. Blok sini dulu. Keputusan Tuhan bisa berubah apa enggak? Hah? Bisa. Mau curiga. Plan ini. Plan ini. Yang sebelah tengah sini. Keputusan Tuhan bisa berubah apa tidak? Bisa. Yang sebelah sini, keputusan Tuhan bisa berubah enggak? Sekarang saya mau tanya, Tuhan kalau sudah memutuskan, lalu disuap. Jadi Tuhan sudah memberi keputusan, disuap, bisa berubah enggak keputusannya? Hah? Tidak, bisa. Ojo tidak bisa. Aku bingung ini, tidak bisa. Sing tak turut sing ndi? Oke, sore hari ini kita akan belajar. Kalau hakim agung atau bupati yang ketangkep untuk merubah keputusannya butuh uang miliaran, Tuhan yang saudara dan saya sembah cuma butuh 1 juta. Beri 1 juta, keputusan Tuhan berubah. Saudara setuju enggak? Beri 1 juta, keputusan Tuhan berubah. Saudara percaya enggak? Loh, iki sik ana wonge tak gak iki. Engko aja-aja terangkat ke surga semua ini. Kita beri 1 juta, keputusan Tuhan berubah. Bisa apa enggak? Engkon amplop melaku saya yakin tak delok mau sepintas tipis-tipis kok, gak mungkin 1 juta itu, gak mungkin lah. Kalau 2000-an itu butuh 50 lembar itu. Berapa? 500 lembar itu. Kalau 100 ribuan butuh 10 lembar. Nah sekarang ini beri 1 juta, keputusan Tuhan itu berubah. Saudara percaya enggak? Enggak. Kok ragu-ragu ya? Oke, yuk kita belajar. Tolong jangan ditampilkan ya, karena saya minta nanti semua jemaat membuka HP sucinya. Tak lihat sing bawa Alkitab makin sedikit ini. Yang bawa HP suci banyak jelas ini. Jadi tolong buka HP sucinya. Kitab 2 Raja-Raja pasal 20. 2 Raja-Raja pasal 20, ayat pertama sampai ayat 6. Kita akan belajar 6 ayat saja. Cik, biasanya kok dikasih kertas itu Cik ya, ada judul khotbahnya, ada ayatnya itu. Sekarang sejak Pak John enggak gitu ya? Enggak ya? Tetap dikasih. Aku mau gak dikei. Wah, berarti kertasnya dijual sama Cik Lani ini ya. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan amin. Saya minta kesediaannya untuk bangun dari tempat duduknya. Kita akan membaca bersama-sama. Hanya 6 ayat saja.
Kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Ayo dibaca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Tolong jangan ditampilkan dulu. Ya, jangan ditampilkan ya di layar ya. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Dua. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Cukup kompak. Dari 6 ayat ini kita akan belajar bagaimana dengan memberi 1.000.000 keputusan Tuhan bisa berubah. Sekarang boleh ditampilkan, Pak. Ayat yang pertama dituliskan seperti ini. 2 Raja-Raja 20 ayat pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat yang pertama berbicara tentang keputusan Tuhan. Tuhan sudah memutuskan nasib Hizkia melalui Nabi Yesaya, bahwa dia akan mati. Tidak akan sembuh lagi. Dari ayat yang pertama ini kita belajar betapa beratnya tugas seorang hamba Tuhan. Saudara di sini semua mengaku hamba Tuhan atau enggak? Hamba Tuhan atau hamba setan? Hamba Tuhan. Oke. Sekarang saya mau tanya, kalau Anda berani mengatakan saudara hamba Tuhan, suatu hari Tuhan suruh saudara sebagai hambanya, sampaikan kepada ya katakanlah salah satu donatur jemaat gereja Betani Kediri yang sering membantu gereja, sering nyponsori macam-macam. Pada waktu orang ini sakit, saudara diutus Tuhan. Sampaikan kepada hambaku itu yang sakit, sampaikan pesanku. Lalu saudara datang, saudara nyampaikan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saya mau tanya, ada yang berani nyampaikan seperti itu? Ada? Ada? Ini terangkat ke surga kabeh pisan iki. Wes, gak takon jemaate wes, takon langsung pentolane wes. Cik Lani ini kan hamba Tuhan, jelas-jelas seorang gembala. Kalau ada salah satu penguat, donatur, sebut saja X gitu aja. Lalu Cik Lani dapat firman Tuhan. Cik Lani, X ini sedang sakit. Datang ono sampaikan. Kira-kira Mbak Cik Lani disampaikan enggak Cik Lani? Wes tak bedek mesti guyu iki. Gak mungkin nangis ngono lho. Wes mesti guyu. Di sini saudara belajar betapa beratnya tugas seorang hamba Tuhan dalam menyampaikan pesan firman. Kenapa? Kalau saudara tahu misalkan ada salah satu jemaat yang setia, yang baik, yang katakanlah sering nyumbang gereja sakit. Saudara diutus oleh Bu Lani, sana besok doakan
Saudara, doanya bagaimana? Oleh bilur-bilur Tuhan sakitmu disembuhkan, betul? Jangan takut, Tuhan menyertai engkau, sakitmu pasti sembuh, betul? Seperti itu. Tetapi kalau orang yang saudara doakan ini mati, saudara bisa berkata, loh, ya mati hidup urusan Tuhan. Tugas saya ini cuma datang mendoakan. Tetapi kalau saudara disuruh menyampaikan firman Tuhan, sampaikan. Gak usah takut. Misalkan saja, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Itu biasanya hamba Tuhan ini takut. Pertama, takut apa? Kehilangan, iya kan? Nanti keluarganya pasti protes. Iki pendeta gendeng iki. Jemaatnya loro gak didongakno waras malah didongakno mati, kan gitu ya. Tapi saudara tahu enggak bahwa pesan Tuhan itu enggak pernah salah. Kalau dia nyuruh hambanya itu harus taat apapun resikonya. Disampaikan. Perkara nanti jemaatnya nih disampaikan gitu, hidup, nah berarti kan mujizat. Nggak mati, ya memang sudah disampaikan, kan seperti itu. Tetapi ini tadi loh, betapa beratnya menyampaikan pesan firman Tuhan. Jadi yang ayat pertama ini berbicara tentang apa? Keputusan Tuhan. Hizkia mati. Nah, kita belajar lagi dari ayat yang kedua. 2 Raja-Raja 20 ayat 2. Dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat kedua berbicara tentang apa? Reaksi Hizkia. Saudara tahu Hizkia ini siapa? Raja, orang nomor 1 di Yehuda. Dan saudara tahu, umurnya Hizkia pada waktu dia sakit ini berapa? Ada yang tahu umurnya? Ada? Iki kentoro duduk petugas kelurahan kayak ini, tidak ada yang tahu ini ya. Tidak ada yang tahu umurnya. Masih muda. Belum kepala 4, belum. Pak Edi kok ero, Pak? Delok KTP ini, Pak? Enggak. Delok Alkitab. Tolong tampilkan mundur sedikit. 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 18 ayat yang pertama. Nah ini. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ayat 2. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Artinya Hizkia ini umurnya hanya sampai 54. Umur 25 dia sudah jadi raja. Dan dia memerintah selama 29 tahun. Kalau 25 tambah 29 itu 54. Dan pada waktu Hizkia sakit, dia akan ditambahi umurnya 15 tahun sama Tuhan. Jadi 54 dikurangi 15, umurnya masih 39. Masih 39, bayangkan. Sek muda, raja, diputus harus mati. Tetapi kita belajar dari reaksi Hizkia. Di 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2 tadi, dia apa reaksinya? Berdoa. Kalau saudara mungkin disampaikan oleh gembalamu atau oleh salah satu full-timer gereja atau mungkin salah satu hamba Tuhan di gereja, sampaikan pesan terakhir, engkau akan mati. Wah, reaksinya saya yakin pasti marah. Wes, gak kira nang gereja Betani Kediri. Gak Tuhan-Tuhanan, hamba Tuhan ini gendeng kabeh iki. Loro gak didongakno waras, didongakno mati. Tetapi kita belajar dari reaksi Hizkia, seorang raja, umurnya masih muda, divonis mati, tidak marah, tetapi apa? Berdoa. Ayat ketiga. Di sini kuncinya, Hizkia memberikan 1 juta kepada Allah. Dituliskan seperti ini, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Se-nya setia. Saya mau tanya, siapa di antara yang hadir sore hari ini yang berani angkat tangan bahwa saudara adalah orang yang setia? Ada enggak? Gedek kabeh. Yang ngono aku ya melok gedek wis. Amsal 20 ayat 6, tolong tampilkan.
kitab Amsal pasal 20 ayat ke-6. Dituliskan seperti ini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Saya percaya semua yang hadir di tempat ini sore hari ini, di gereja adalah orang-orang yang baik hatinya. Baik hatinya semua. Tetapi pertanyaannya, orang yang setia, siapakah menemukannya? Kita tidak pernah berani bilang, aku Pak orang yang paling setia Pak. Tidak. Karena apa? Nanti waktunya akan membuktikan. Contohnya sekarang kelihatan bangku-bangku yang kosong. Hanya gara-gara hujan. Orang teko. Apa boleh disebut mereka ini setia? Kalau saya berani berkata, saudara yang datang sore hari ini termasuk orang-orang yang setia. Karena apa? Bah udan, bah bledek, bah gunung bledos, saudara tetap setia datang. Dalam kitab Perjanjian Lama, ada banyak raja-raja yang terkenal, ada banyak nabi-nabi besar, tetapi ketahuilah bahwa Allah Bapa di surga hanya menyebut satu nama orang yang setia. Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Loh ayo gak apa-apa, salah gak ada dihukumi kok. Apa perlu tak kayak pancingan duit? Yang benar tak kayak duit gitu? Enggak. Dalam kitab Perjanjian Lama ini loh, Allah Bapa itu cuma nyebut satu nama tok, hamba yang setia. Ada yang tahu siapa? Ya, siapa? Daud. Siapa lagi? Siapa? Abraham. Terus siapa lagi? Siapa? Oh, ketutupan masker. Gak kerungu aku jawabnya. Wah. Daud, Abraham. Tolong tampilkan Bilangan 12 ayat 7. Kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ke-7. Ini loh, yang disebut Allah Bapa cuma satu nama ini loh. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Yang lainnya belum ada. Yang disebut Allah Bapa setia belum ada. Cuma ini dok nama ini, Musa ini dok. Waktu itu berkaitan dengan apa? Musa mau mengambil istri orang Kus. Lah dulurnya sama iparnya gak terima, mengata-ngatai Musa. Dia ngerasa-ngerasani. Mosok mbak Musa tok Tuhan berfirman, mbak kita kan juga. Nah, Allah dengar. Dipanggil semua. Menghadap, ditabut, di kemah pertemuan. Dan akhirnya apa? Mereka kena tulah, kena kusta. Tetapi Musa yang dipuji ini, waduh, benar-benar luar biasa. Tetapi dalam kitab Perjanjian Baru, zaman Tuhan Yesus dalam pelayanannya selama lebih kurang 3,5 tahun, tidak ada nyebut satu nama pun. Tetapi Tuhan Yesus menyebutkan kriteria orang yang setia. Tolong Matius 25 ayat 21. Injil Matius pasal 25 ayat 21. Nah ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan Yesus tidak menyebutkan nama. Misalkan Paulus atau siapa tidak. Tetapi Tuhan Yesus memberikan satu kriteria. Kalau Amsal 20 ayat 6 tadi dituliskan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang setia siapa menemukannya. Nah ini Tuhan Yesus menjawab. Kalau saudara mau disebut baik dan setia, artinya saudara harus mempergunakan talenta yang sudah dipercayakan kepada saudara. Siapapun kita di antara tempat ini, semuanya diberikan talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Masalahnya, sudahkah saudara mempergunakannya? Kalau saudara mau disebut sebagai hamba yang baik dan setia, kuncinya cuma satu. Pergunakanlah talentamu. Saya tadi jujur aja masuk kagum saya. Worship leadernya, singernya, begitu menyala-nyala rohnya. Ini sudah langka loh saudara. Saya khotbah keliling itu juarang. Sering tak lihat itu apa? Singer, itu kalau enggak ngitung tackle, lihat plafon. Biasanya seperti itu.
Tapi yang tak lihat di sini dua enggak. Tatapannya mantap kepada jemaat. Apalagi pemimpin pujiannya. Waduh. Begitu semangatnya. Keringetan enggak apa-apa. Ya itu. Tetapi apa? Spiritnya itu loh, ditularkan. Saudara jangan pernah main-main dengan sebuah pujian, saudara. Kita enggak ada yang tahu. Saya dulu pernah disaksi di sini. Bagaimana kuasa sebuah pujian. Waktu saya meresmikan gereja Betani Lamongan, dari persekutuan doa jadi gereja, itu dengan puji-pujian, corong musola itu loh, bisa berubah. Loh iya, corong musola itu bisa berubah. Harusnya corong musola itu biasanya kan bilang Allahu Akbar. Itu gara-gara sebuah pujian. Corong musola itu bisa bilang haleluya. Ini saya alami sendiri. Jadi jangan pernah main-main. Ayo pergunakan talentamu dengan baik. Kembali ke 2 Raja-Raja 20 ayat ketiga tadi. Yang berikutnya, 2 Raja-Raja 20 ayat ketiga. Dan dengan tulus hati. Tulus hati ini sama dengan orang yang jujur. Jadi berikan se-nya adalah setia, ju-nya adalah jujur. Saya mau tanya, saudara sudah jujur enggak dalam hal yang paling kecil? Apa itu? Bayar perpuluhan. Maaf ya, saya enggak dipesani Bulani untuk bicara ini enggak. Tetapi kalau Roh Kudus suruh saya bicara, saya bicara. Enggak peduli saya. Saudara senang enggak senang urusanmu, mbak Tuhan. Tetapi saya mau tanya, siapa di antara saudara yang hadir sore hari ini yang dengan jujur mengembalikan perpuluhan? Tolong angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Cuma 4. 5, 8, 100, 200, 300. Aku belajar ngitung kok. Tidak ada yang angkat tangan, enggak. Hanya 5. Saudara tak kasih tahu. Isi gereja akhir zaman ini bisa diringkas dalam huruf 4P. 4P itu isinya gereja akhir zaman. P yang pertama adalah pejuang. Saudara tahu tiap 17 Agustus negara kita merayakan kemerdekaan itu apa? Hasil perjuangan pahlawan-pahlawan yang tidak mengharapkan imbalan jasa. Saya percaya di gereja ini masih ada pejuang-pejuang seperti ini. Salah satunya saya bukan memuji supaya saya diundang kembali, enggak. Gembalamu ini salah satu pejuang. Yang lain mungkin saya belum tahu. P yang kedua, pekerja. Saudara tahu pekerja kan? Kalau rumahmu catnya mengelupas, genteng bocor, saudara akan manggil pekerja. Apa yang pertama-tama disampaikan? Upah. Kita mesti rundingan. Pak, ngecat iki piro, Pak? Benakno plafon iki piro, Pak? Dandani genteng iki piro, Pak? Upah. Begitu juga dengan di gereja. Ada orang-orang tipe pekerja. Kalau ada upah, kerja. Tidak ada upah, maafkan saya. Itu ada di gereja. Dan P yang ketiga, ini adalah tipe penonton. Penonton. Disuruh tampil, disuruh pelayanan, selalu bilang, tidak bisa. Tapi ada orang khotbah, wah nyindir dia, nyentil dia. Langsung dekat Bu Gembala. Cik, tolong pengkhotbah teko Lamongan kok diundang maneh. Nek mbak undang aku gak teko, Cik. Ini tipe penonton. Saya jadi ingat pada waktu ada pertandingan sepak bola. Ini ngomong lagi Piala Dunia ya. Jadi waktu Persela Lamongan main, disiarkan TV. Kalau ada penyerang yang orang asing yang dambaannya orang Lamongan sedang berhadapan dengan kiper lawan dan ditendang bolanya enggak masuk. Komentatornya cuma bilang gini loh, sayang sekali. Tetapi penonton sebelahnya komentator ini suaranya beda. Tapi masuk di mic-nya komentator ini. Biasanya penonton bilang apa? Gua. Itu tipe penonton. Pengkhotbahnya goblok. Ngantuk aku. Wes gak perlu diundang mana itu.
tipe penonton. Nah, yang P yang keempat ini yang paling berbahaya. Saudara tahu P yang keempat ini apa? Penjahat. Pak, sing bener Pak, mosok gerejana penjahatnya Pak? Akeh. Saudara kepengen tahu siapa penjahat di gereja? Tahu? Kepengen tahu? Lu nggak kepengen tak kasih tahu? Ya enggak, ya sudah, enggak apa-apa. Penjahat di gereja adalah orang-orang yang waktu saya tanya tadi siapa yang bayar perpuluhan dan dia tidak angkat tangan, iku penjahatnya. Iku malinge. Saudara kan tahu, perpuluhan itu kewajiban. 90% hakmu, 10% haknya Tuhan. 10% ini mbok embat deh. Enggak mbok balik no, mbok kemplang. Nah, itu apalagi namanya kalau bukan penjahat. Itulah keadaan yang sebenarnya. Jadi mari belajar jujur dalam perkara kecil. Balik no perpuluhan. Saya ngomong gini bukan karena saya tadi lihat calon gedung gereja. Lalu saya sempat ngomong-ngomong Mbak Bulani waktu saya makan siang tadi. Kita bicara tentang biaya. Saya tanya Mbak Cilani, Cik, kira-kira entek piro Cik? Cilani bilang, belum ngitung. Saya ngomong satu angka, Cik, kira-kira 20 miliar Cik. Cilani nawar, enggak sampai lah, 10 miliar lah. Tapi saya yakin 10 miliar enggak akan selesai. Ini Bapak Ibu Saudara, kesempatan berharga. Kalau gereja itu besok dadi, gak kira bangun mana. Dan saudara enggak punya kesempatan untuk menabur. Ini kesempatan saya bilang peluang emas. Kalau selama ini saudara punya paradigma pemikiran, dapat apa saya ikut gereja Betani Kediri? Sore iki ruban, apa yang dapat saya berikan buat gereja Betani Kediri? Yang setuju katakan amin. Hukum surga itu masih tetap, saudara. Tabur tuai. Kalau kita kan mintanya apa? Tuai dulu. Naburnya eling, iya kan? Ini kesempatan baik ini. Bukan untuk pamer-pameran, bukan. Tetapi saya melihat sendiri tadi. Baru mendem tiang pancang, sing ndak ketok moto, itu sudah 4,5 miliar. Gak ketok moto loh, dipendem itu. Nah nanti yang ke atas itu baru ketok moto. Tetapi mari, belajarlah jujur dalam perkara kecil. Kembali ke 2 Raja-Raja pasal 20 ayat ketiga, yang bagian yang ketiga. Dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kalau dikatakan, aku telah melakukan apa yang baik di matamu, artinya Hizkia ini taat. Taat dia. Jadi dia pada waktu keputusan Tuhan datang, dia bereaksi dengan berdoa. Lalu dia memberikan 1 juta. Setia, jujur, taat. Memang ngomong taat itu gampang. Taat ini juga unik, dibaca dari depan dan dari belakang sama. Tetapi untuk mentaati firman Tuhan, minta ampun susahnya. Saya bukannya wis mau ngerasani orang, bukan wis tak kei contoh awakku dhewe. Dulu gembala-gembala gereja ini punya rutinitas. Sebulan sekali itu doa pekerja di Manyar sana. Jadi tiap bulan sekali gembala-gembala itu kumpul di Surabaya untuk doa pekerja. Nah, waktu saya datang ke sana, itu kebetulan yang khotbah Pak Alek. Sebelum saya ikut doa pekerja itu, saya cerita mundur sedikit. Saya punya kenalan sepasang suami istri, orang Madura. Suatu hari datang kepada saya, bilang, Ed, ono gangdau, ada obyekan. Saya tanya, apa? Uyah, garam. Terus ceritanya apa? Aku kayak ono modal 35 juta, 4 bulan kemudian jadi 70 juta. Saya mau tanya, saudara ketarik enggak kalau seperti ini? Ini bukan investasi bodong, bukan. Garam, Bapak Ibu Saudara,
di Pulau Madura, kalau musim kemarau melimpah dan murah. Dia jelaskan, 35 juta tak tukono uyah, tak sewono gudang teko gedek, ditimbun petang wulan, nanti musim hujan mahal, tak dol iso payu 105. 35 tak pek, 35 tak kena kon sebagai batine. Saya walaupun hamba Tuhan, saya juga ini pengusaha Bapak Ibu. Profesi saya itu distributor semen. Dengar Gang Dau gini, saya bilang, ya wes ayo, tak kasih uang 35 juta, pulang. Tak enteni sehari, seminggu, sak bulan, gak ono kabari. Saya sampai mikir, uya iki asin toh gak ya, rasane ya. Tak telepon, handphonenya mati. Waduh, saudara tahu, kalau seorang pengusaha, walaupun dia hamba Tuhan, kalau ditipu orang, refleks. Mulut saya ini apa? Nyumpai, ngutuki. Tak dongakno gak selamat, tak dongakno uripmu gak enak, melarat, waduh saya ngelek-elek pokoknya. Keluar dari mulut saya, saudara. Nah, pada waktu doa bekerja, saya berangkat dari Lamongan sendirian naik mobil, yang khotbah Pak Alek almarhum. Temanya saya masih ingat tentang apa? Pengampunan. Jadi di situ dijelaskan pengampunan. Percuma, saudara apal doa Bapak kami, cuma apal tok. Doa Bapak kami kan salah satu baitnya kan berbunyi seperti ini. Dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi kemarin di lambe tok, tidak pernah kita lakukan. Tapi siang itu Pak Alek berkhotbah dan Roh Kudus bekerja. Nancep di pikiran saya. Pulang saya ngambil keputusan, ya Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan. Tapi saya tidak tahu tujuannya apa dan kepada siapa. Cuma saya berpikir, saya mau praktek pengampunan. Buyar saya pulang. Dari Manyar mau ke Lamongan, ngelewati, kalau saudara tahu di Surabaya itu ada bekas pabrik bir di Jalan Ratna. Itu sebelum pabrik bir itu ada palang kereta api. Lah, pada waktu mendekati palang kereta api itu ada kira-kira 2 mobil di depan saya, mobil saya ketiga, keretanya lewat, palangnya ditutup. Saya lihat ada seorang ibu bawa kacang diwadahi plastik rentengan itu, di tangan kiri, tangan kanannya ngasih kode gini. Artinya 5.000 rupiah sebungkus. Mobil di depan saya enggak beli. Pindah mobil kedua enggak beli. Pindah ke mobil saya juga enggak minat beli. Tetapi tiba-tiba ibu ini ngetok kaca mobil saya. Ya otomatis saya refleks kan noleh. Apa yang terjadi? Ternyata ibu ini adalah istri dari orang yang nipu saya tadi. Yang beli garam 35 juta itu. Waduh, separuh emosi saya timbul. Wah, kesempatan ketemu ini ya toh, tak pisu-pisui. Tapi separuh Roh Kudus mengingatkan, kamu baru terima firman, mengampuni. Katamu mau praktek. Waduh, sempat bergolak. Begitu saya bilang, ya wis tak praktek wis. Orang ini sudah pergi ke belakang. Dan akhirnya setelah kereta lewat, itunya dibuka, saya jalan dari Surabaya sampai Lamongan. Saya bergumul setengah mati. Mengampuni, enggak. Lah saya ini kan punya kebiasaan, kalau mau tidur malam ini kan saya mengadakan saat teduh. Nah, saat teduh malam itu kembali saya bergolak, Tuhan 35 juta Tuhan. Tapi Roh Kudus bilang, ampuni. Kamu kan sudah janji ngampuni. Akhirnya puji Tuhan, Roh Kudusnya menang. Saya langsung bilang, ya Tuhan, kapan lagi saya mau praktek hari ini. Saya cabut sumpah serapah saya batalkan kutuk saya lepaskan pengampunan. Berkati dia Tuhan, tak doakan supaya suami istri ini diberkati Tuhan. Sudah tidak terjadi apa, habis itu plong saya, lego. Beberapa tahun kemudian, gereja kami kan asalnya 2 ruko, sebelahnya dijual, kami beli. Jadi 3 ruko, lah saya tidak kepingin ada tiang-tiang gini nih, saya robohkan semua, saya ganti baja. Wah, itu betul-betul kita habis-habisan. Zaman tahun segitu itu, saya ngerehab itu sudah 1.250.000.000. Akhirnya jadi, tetapi tinggal satu problem. Mau masang atap dari galvalum, duit kas gereja habis. Ya sudah, habis gimana lagi? Ibadah memang pindah di rumah saya. Nah, saudara tahu, pemborong yang atap gereja ini, itu bukan orang percaya.
Saya panggil dia, saya suruh ngukur, saya ngajukan penawaran. Dia bilang gini, Pak Edi, untuk nutup atap gerejamu 3 ruko ini borongannya 120 juta. Tapi karena ini buat gereja, tak potong 20 juta. Jadi 100. Saya ini ya kok nekat gitu loh. Saya bilang, enggak boleh 90. Ta. Padahal saya belum megang duit. Gitu. Cuma ya asal ngomong aja, enggak boleh 90. Ta. Dia bilang, kalau 90 itu modal tok. Saya enggak dapat untung. Tapi nggak kasih 100, saya untung 10 juta. Harusnya ini 120 Pak Edi. Ya wes saya pikirkan dulu. Hari Minggu, seperti ini, pagi, habis saya ibadah, tiba-tiba handphone saya bunyi. Saya lihat, oh kok nomornya enggak terekod ini. Saya terima. Halo, saya tanya, Edi ya? Saya kok lama-lama pernah kenal suara ini. Saya bilang, iya siapa ini? Dia nyebutkan namanya, aku iki. Loh, kamu di mana? Saya tanya gini. Aku di Lamongan. Omamu Dendi. Dia kan enggak tahu rumah saya karena waktu itu dia ke kantor saya. Tak jelaskan. Aku merono ya. Oh silakan. Datang suami istri saudara. Datang basa-basi sebentar. Dia tiba-tiba tanya gini. Utangku piro? Saya mau tanya, masih wis pirang-pirang tahun saudaranya ngutang uang gak dibayar eling tak gak? Lali? Temen ta? Podo saudara, aku ya langsung ngeling. Aku bilang 35 juta. Dia ngasih kode kepada istrinya. Istrinya buka tas, keluarkan cek, ditulis, diteken, disobek. Tulis lagi 1 lembar, diteken, disobek. Dikasih sama saya. Iki utangku. Ya saya tak terima. Tak lihat 35 juta tanggal besok hari Senin. Satu lagi 35 juta 7 hari lagi, Senin depan. Saya tak mau kasih tahu, walaupun hamba Tuhan, walaupun pendeta, walaupun gembala sidang, saya ini munafik. Mulut saya bilang gini nih, loh utangmu kan mek 35, kok mau bayar 70? Iya toh? Munafik ini. Loh bener, saya ngaku itu. Dan dia bilang gini, aku bilang wis janji toh, karena bodoh 35, tak dol balik 70, tak tepati. Saya tanya, ceritanya apa sih ini? Terus dia cerita, aku mbok kayak duit 35, meneh aku nang Madura. Tak kayak wong Madura. Tak kon tuku uya, gak ditukokno digo Melayu. Aku gak wani metu ikon. Aku ya isin ya wedi. Dan saudara tahu, dia bilang gini, mari ngono aku iki kerja sembarang gagal. Saat itu saya paham bahwa sumpah dan kutuk saya bekerja. Jadi tolong hati-hati, jaga mulut kita. Bahkan bojoku iki sampai dodolan kacang. Persis yang saya tahu, saya pulang dari doa bekerja itu. Ada wanita bawa kacang rentengan, tangannya bilang gini, nunjuk gini, bojone dia. Waduh saya kok dikamplang mbek Roh Kudus. Terus saya bilang, terus ya apa kok? Dia cerita, Mbuh, akhirnya kok tiba-tiba Tuhan pulihkan saya. Kerja iki berhasil. Di situ Roh Kudus ngasih saya hikmat. Pada waktu engkau mencabut sumpah serapamu, engkau cabut kutukmu, engkau lepaskan pengampunan, engkau berkati dia, aku pun akan memberkati dia. Dan saudara tahu, karena diberkati Tuhan, dia bisa membayar hutang ke saya plus hasilnya. Yang luar biasa lagi, saudara. Hari Senin besok saya telepon pemborong yang bikin atap. Saya bilang, kok gak oleh 90 tak kok, aku baru duit 70 kok. Dia tanya, loh wingi jere gak duit, saya ini jere duit 70, tak ceritakan saudara. Tak ceritakan kejadiannya, mulai saya ditipu 35, sampai saya doa bekerja, dapat firman mengampuni, sampai dibayar minggu kemarin, tak cerita no. Saudara tahu, engkau pemborong nih bilang gitu, nek ngono bener cerita nih, wis atap gerejamu tak borong no 70 juta saja. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Coba bayang loh, tak nyang 90 loh, enggak boleh. Tapi dengan saya cerita kesaksian ini, 70 diterima. Dan akhirnya atap gereja dipasang. Jadi selesai sampai sekarang. Di sini kita belajar. Hati-hati dengan ucapan kita. Kita harus taat. Loh, saya ini gak nyono loh. Saya karena emosi aja ditipu ya tuh. Saya sumpahi. Tak dong gak selamat melarat. Gak enak uripmu.
keturutan semua, saudara. Tetapi begitu saya mencabut kutuk saya batalkan sumpah serapah saya melepaskan pengampunan, saya doakan dia diberkati Tuhan. Tuhan bekerja. Jadi hikmat dari kesaksian ini adalah apa? Kalau saudara ditipu orang, entah dalam perkara bisnis atau apa, jangan dikutuki, jangan disumpahi. Lepaskan pengampunan. Doakan dia, berkati dia. Karena apa? Kalau saudara sumpahi, orang ini melarat teman, gak bakal bisa bayar utangmu. Tetapi kalau saudara lepaskan pengampunan, saudara doakan dia, saudara berkati dia, Tuhan bekerja. Dan ingatkan, orang ini bisa bayar utangmu, betul apa enggak? Jadi mari, Hizkia sudah memberikan 1 juta, setia, jujur, taat. Ayat 4. Ini reaksi Tuhan. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Jadi kalau pertama keputusan Tuhan datang, yang kedua reaksi Hizkia, yang ketiga Hizkia memberikan 1 juta, setia, jujur, taat. Yang keempat ini reaksi Tuhan. Yang kelima, keputusan Tuhan berubah. Saudara bisa baca, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Keputusan Tuhan berubah. Gara-gara 1 juta. Tidak perlu nyumbang gereja miliar-miliaran, enggak perlu. Nanti bulan ini boleh gak berdoa. Satu orang nyumbang 1 miliar di luar dadi gereja ini. Bulan ini nanti ketiduran. 1 juta saja. Satu orang memberikan 1 juta. Berikan kesetiaanmu pada gereja ini. Berikan kejujuranmu bayar perpuluhan. Berikan ketaatanmu dalam mematuhi firman Tuhan. Gerejamu itu diluai mari. Amin. Tapi ingat, jangan terus besok. Iku dadiku berkat aku itu. Biasanya seperti itu. Cilane itu cuma tanda tangan tok. Jemaat ini katanya baru Natalan, dihadiri kira-kira 600 orang. Kalau misalkan 1 jutaan aja loh, wis 600 juta. Wis iso bayar tukang berapa bulan, Cik? Lumayan, Cik ya. Iku nggak 1 jutaan. Nah, nggak saudara nyumbang 1 miliaran. Wah, susu aku yakin Mbak Cilani diutangkan saya untuk bangun gereja Lamongan. Ayat terakhir, ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Dikasih bonus panjang umur 15 tahun. Salah satu ketakutan dari setiap saudara dan saya itu adalah menghadapi kematian. Hizkia juga gitu. Keputusan Tuhan memutuskan dia sudah mati. Dia ketakutan secara manusia, wajar. Tetapi reaksinya bagus. Dia berdoa. Jadi kalau hari ini kita semua tahu bahwa kita siapapun yang ada di tempat ini pasti mati. Jangan ditakuti lagi. Kematian itu satu kepastian. Jadi kalau memang sudah waktunya ya nggak usah ditakuti lagi. Kadang-kadang kita nih takut. Apalagi di kota besar. Saudara mungkin pernah tahu ya. Kalau ada orang kaya mati, waduh, baik di Adiasa, di Heaven, atau di rumahnya, kembangnya itu ratusan. Ucapan duka cita berupa bunga itu loh, karangan bunga itu ratusan, jejer-jejer. Betul enggak? Pernah tahu gitu ya? Tapi kalau saya mati, ono mbak, saya ngirimi karangan bunga, Pak. Saya mau katakan, saudara enggak usah pikirkan itu. Mas yo sugene ya apa? Nanti terakhir sama. Yang dinaiki cuma sebuah mobil biasanya cat putih ada palangnya merah. Walaupun orang ini semasa hidupnya kaya, tempat tidurnya spring bed. Sementara kita cuma bed spring. Akhirnya pasti sama kok. Kita tidur di kerasnya sebuah peti mati. Yang membedakannya cuma apa sih? Larangnya peti mati dan yang ngantar jenazah, itu aja yang bedakan.
Dan saudara tidak usah pusing dengan hal itu. Karena mau saya katakan, bukan masalah siapa yang ngantar yang penting. Tetapi yang penting adalah siapa yang jemput. Kalau waktu saudara mau mati, saudara dijemput ada makhluk hitam jelek, bau, waduh, hati-hati. Artinya saudara siap-siap dicemplung neraka. Tetapi kalau saudara memang memberikan 1 juta selagi kesempatan masih ada, saat engkau mati, percayalah, malaikat Tuhan yang akan datang menyambut kita. Amin. Tuhan Yesus itu sudah menyelesaikan tugas dari Bapaknya. Dia menjadi penebus hidup kita, mati di Bukit Golgota. Hari ketiga dia bangkit, setelah itu dia kembali ke surga. Dan sekarang Tuhan Yesus itu sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menanti saudara dan saya. Salah satu kisah di Alkitab Perjanjian Baru yang paling seneng itu, orang kalau mau mati itu pasti kepengen kayak Stefanus. Bukan caranya, cara matinya bukan, dibalangi watu bukan. Tetapi saat mau mati itu loh. Kalau bisa kita semua ini seperti Stefanus. Kenapa? Tolong, Kisah Rasul-Rasul pasal 7 ayat 55. Kisah Rasul pasal 7 ayat 55. Ini Stefanus. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Betul? Ya. Loh, tadi saya bilang Yesus sedang duduk di sebelah kanan Allah menanti saudara dan saya. Nah, sekarang kok ngomong berdiri? Tolong, ayat 56. Diperjelas lagi ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Betul? Sopo rek sing gak pengen mati corong ngene iki sopo? Mau mati, roh kita mau kembali, sing nyambut itu Tuhan Yesus. Mau nyambut kita bukan dengan duduk, sampai berdiri. Karena apa? Dalam hidupmu engkau memberikan kesetiaanmu, kejujuranmu, ketaatanmu. Saya tidak mau berpanjang kebenaran firman. Sore hari ini kita masih mau adakan perjamuan. Mari saya undang main musik untuk kembali. Pembelajaran firman Tuhan sore hari ini singkat dan sederhana. Tapi mari beri 1 juta, keputusan Tuhan berubah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita pujikan pujian Ku Tak Membawa. Ora pataka sikira la masyandarla. Ku tak membawa. Mari saya undang untuk semuanya boleh bangkit berdiri. Ora tapaka sikira la masyandarla. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di
terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memberikan kebenaran firman Tuhan. Engkau telah mengingatkan kepada kami semuanya bagaimana kami boleh taat, setia dan jujur. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan untuk kami. Karena di balik semua itu, Engkau bisa mengubah sesuatu yang semestinya menjadi keputusan. Tetapi kalau kami minta kepada Engkau dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang telah menyediakan yang terbaik, bisa menambah-nambahkan, bisa mengubah apa yang menjadi keputusan-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau yang masih memberikan kesempatan kepada kami ada di meja perjamuan-Mu. Kami mau Tuhan Kau sendiri yang melawat kami. Kami percaya saat kami ada di meja perjamuan, Engkau yang telah mati di atas kayu salib untuk kami. Melalui tubuh dan darah-Mu ini, Engkau yang menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Engkau memberikan kelegaan pada kami, memberikan berkat kepada kami. Kami percayakan kepada Engkau perjamuan pada malam hari ini di dalam urapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Mari saudara-saudara kita siapkan diri kita masing-masing sambil kita menerima roti dan anggur. Kita persiapkan supaya kita boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju, Yesusku, korban-Mu yang mulia. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Gantikanku, oh sucikanku seputih salju. Adakah yang belum menerima roti dan anggur? Mari saudara-saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita siapkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang saya dapat untuk jemaat di tempat ini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara pribadi, lepas pribadi juga menerima ayat dari Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh menjadi bekal saudara. Kita angkat roti di atas kepala kita.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau yang sudah melayakkan kami ada di meja perjamuan. Dan biarlah melalui perjamuan pada malam hari ini, Engkau sendiri yang beracara dengan kami. Engkau mengurapi kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau membebaskan kami dari belenggu-belenggu. Dan kami percaya Tuhan, melalui perjamuan ini kami boleh dikuatkan. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah sambil mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh, dengan darah Kristus? Minumlah sambil mengucap syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah Dia, agungkan Dia, karena Dia patut kita sembah. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Buat Haleluya. dan buat darah, Haleluya. buat kasih setiamu. Oh ya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawatanmu pada perjamuan kudus pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menyembuhkan sakit penyakit kami. Engkau telah melegakan persoalan kami, tantangan-tantangan di dalam hidup kami. Kami percaya kami pulang dengan membawa kekuatan yang baru dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya diberkati Tuhan. Yang percaya bahwa sudah diubahkan oleh tubuh dan darah Kristus, boleh kembali lambaikan tangan kita tinggi dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita kembali diberikan kesempatan untuk menabur. Kita akan memberikan korban syukur persembahan. Ada 2 persembahan yang akan dijalankan secara berganti-gantian, yaitu persembahan diakonia dan persembahan pembangunan gereja. Bapak Ibu Saudaraku, bisa dipersiapkan dulu dan mari sama-sama kita tundukkan kepala kembali, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, terima kasih untuk firman yang selalu mengingatkan kami untuk kami boleh setia, jujur dan taat di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya Roh-Mu memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberkati secara khusus untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Edi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau tambahkan hikmat, Engkau berikan pembaharuan lagi Tuhan dalam apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah itu benar-benar perkataan Tuhan, dan Engkau memberkati apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati gerejanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan, baik persembahan diakonia dan persembahan pembangunan gereja. Tuhan, berikan hati kepada setiap kami untuk kami terus bersuka cita ketika kami menabur. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami yang terbaik, kami rindu persembahkan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang rindu menabur dengan sukacita, sama-sama kita berkata, amin. Mari kita menabur dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sembari kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Halo, perkenalkan nama saya Noel. Saya akan membacakan warta sepekan Gereja Betani Brawijaya Kediri. Yuk kita simak. Doa pembangunan gedung gereja. Mari bersama mengucap syukur atas surat izin membangun gedung gereja yang telah diterbitkan. Dan mari kita doakan untuk panitia pembangunan, dan kebutuhan dana dalam proses pembangunan, agar tercukupi dan berjalan dengan baik. Doa pembangunan bersama, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak untuk mengikuti doa bersama di lokasi pembangunan gedung gereja. Dapat mengikutinya setiap hari Senin pukul 5.30 pagi dan hari Jumat pukul 3 sore. Bertempat di lokasi gedung gereja, Jalan Yosudarso, nomor 119 Kediri. Ibadah doa malam. Ibadah doa malam selama bulan Desember tahun 2022 ditiadakan. Ibadah wanita Betani. Ibadah wanita Betani selama bulan Desember tahun 2022 ditiadakan. Ibadah pria Betani. Ibadah pria Betani selama bulan Desember tahun 2022 ditiadakan. Ibadah Umas. Ibadah Umas pada bulan Desember tahun 2022 ditiadakan. Ibadah pemuda remaja. Ibadah pemuda remaja selama bulan Desember tahun 2022 ditiadakan. Ibadah dewasa muda. Ibadah dewasa muda selama bulan Desember tahun 2022 ditiadakan. Ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu 2022 bagi adik-adik. Yuk ikutan ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu 2022 pada hari Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022 pukul 9 pagi. Bertempat di Gedung 1. Ibadah Natal. Hadirilah ibadah Natal, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022 pukul 8 pagi, bertempat di Gedung 1, ibadah Natal dilaksanakan 1 kali ibadah. Persembahan Natal 2022. Persembahan Natal 2022 yang telah diterima pertanggal 9 Desember tahun 2022 sebesar 29.856.000, dengan rincian yang tercantum di layar. Terima kasih kepada para donatur, seluruh jemaat, seluruh panitia Natal, seluruh penata layanan, seluruh komisi, dan seluruh yang terlibat dalam ibadah perayaan Natal 2022. Sehingga ibadah perayaan Natal dapat terlaksana dengan baik. Perkembangan pembangunan gedung gereja. Berikut update perkembangan pembangunan gedung gereja Betani Indonesia Jemaat Kediri. Berikut ini foto Rahel beserta anak-anaknya. Beliau adalah arsitek pembangunan gedung gereja Betani Jemaat Kediri. Persembahan untuk pekerja proyek pembangunan gedung gereja Betani Indonesia Jemaat Kediri. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu berbagi berkat makanan atau minuman untuk pekerja proyek, dapat menghubungi Bapak Harto di nomor telepon yang tercantum di layar. Terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan untuk para pekerja pembangunan gedung gereja.
Persembahan dana pondasi dan pengecoran. Puji Tuhan, proses pembangunan gedung gereja telah memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap pengerjaan pengecoran pondasi. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terbeban untuk mengambil bagian dalam dana pengerjaan pondasi dan pengecoran, persembahan dapat dimasukkan ke kotak persembahan pembangunan atau melalui transfer di nomor rekening yang tercantum di layar. Dengan menuliskan pesan, persembahan pengerjaan pondasi. Persembahan dana pengerjaan pondasi yang telah diterima per tanggal 11 Desember tahun 2022 sebesar 176.101.000, dengan rincian yang tercantum di layar. Warta Sepekan Gereja Betani Indonesia Jemaat Brawijaya Kediri, dapat dilihat kembali pada papan pengumuman di sebelah kanan pintu masuk gereja. Demikian Warta Sepekan minggu ini, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Pertama-tama atas nama Ibu Gembala, Penata Layanan dan Jemaat Betani Brawijaya Kediri, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi atas pelayanannya malam hari ini. Tuhan memberkati. Tambahan pengumuman, penekanan untuk tanggal 25, ibadah hanya 1 kali, jam 8 pagi. Jadi mohon diingat jemaat Tuhan, untuk tanggal 25 ibadah cuma 1 kali jam 8 pagi. Demikian Taman Warta Sepekan. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sore hari ini kami kembali diberkati oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih biarlah melalui firman-Mu pada malam hari ini menjadi kekuatan kami, memberi dorongan dan semangat kami untuk terus bergairah di dalam Tuhan, untuk setia dan jujur di dalam Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan hamba-Mu ke tangan kuasa-Mu, Bapak Edi dalam pelayanan, usaha pekerjaan, dalam pengembalaan, rumah tangganya sepenuhnya kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang melampaui akal itu memelihara dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini kami juga terus berdoa untuk Ibu Gembala kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, kemampuan yang Tuhan berikan selalu melimpah-limpah atas Ibu Gembala kami. Bahkan berkat-berkat Tuhan terus Tuhan limpahkan atas anak cucu menantu dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih kami juga terus bersyukur atas berkat dan pertolongan Tuhan sampai hari ini kami masih Tuhan izinkan kami bisa beribadah di tempat ini, itu anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau juga memberkati di lingkungan gereja di tempat ini. Engkau juga memberkati pemilik gedung di tempat ini Tuhan. Dan kami terus serahkan Tuhan proses pembangunan yang dalam tuntunan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, langkah demi langkah yang Tuhan tuntun pada setiap hamba-hamba-Mu yang melakukan tugasnya. Bahkan terima kasih untuk setiap persembahan umat-Mu. Bahkan donatur-donatur dari manapun Tuhan sudah Engkau kirimkan Tuhan. Bahkan terus Tuhan akan kirim sehingga gereja ini boleh berdiri Tuhan. Terima kasih untuk material-material yang terbaik, pekerja-pekerja yang terbaik. Engkau juga memberkati panitia pembangunan, kami serahkan semua ke tangan kuasa-Mu. Biar kami semua melakukan yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Ibu Gembala kami sebagai penasihat untuk pembangunan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang terus memberikan kekuatan, hikmat yang datang dari Tuhan melimpah-limpah Tuhan. Sehingga membawa gereja ini boleh bangun berdiri dengan baik oleh karena pertolongan dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bersyukur atas bangsa ini yang diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin kami yang ditolong diberikan hikmat oleh Tuhan. Sehingga para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai di daerah di mana kami tinggal tetap dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Kebaikan Tuhan melimpah-limpah atas pemimpin kami. Kota kami, Kediri maupun kabupaten tetap dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan boleh melimpah-limpah atas kota dan daerah di mana kami tinggal Tuhan, khususnya di mana kami tinggal boleh menjadi saksi dan berkat untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itulah Tuhan menjadi doa dan kerinduan kami hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan lawatan-Mu pada ibadah sore hari ini. Kami percayakan pada Engkau jemaat di tempat ini di dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini. Berkati Bapak Pendeta Edi yang telah Engkau kirim untuk kami. Berkati pelayanannya, gerejanya, dan pekerjaannya.
Engkau juga berkati Tuhan kami semua yang hadir. Biarlah kami pulang dengan membawa kekuatan yang baru dari Engkau. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau beri kelegaan. Tuhan Yesus, kami tetap percayakan acara demi acara yang kami lalui pada akhir tahun ini Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberikan kepada kami yang terbaik. Kami akan merayakan Natal sekolah minggu, kami akan merayakan hari Natal tanggal 25 dan akhir tahun. Kami tetap percaya di tahun yang akan datang, Engkau akan memberikan kekuatan yang baru untuk kami, berkat-berkat yang baru untuk kami. Malam hari ini Tuhan, kalau kami pulang dan berpisah satu sama lain, Engkau Allah yang tetap memberkati kami. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau di dalam keluar masuk rumahmu. Tuhan memberkati engkau di dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, di dalam keluargamu, di dalam kesehatanmu. Damai sejahtera, sukacita surgawi melimpah atasmu, dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.